berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Dan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hai, Shalom. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang bersama dengan kita kembali pada hari ini
Walaupun kita berjauhan, tetapi dengan siaran atau ibadah online ini, kita masih tetap diikat di dalam satu kasih, di dalam roh Tuhan, sehingga kita tidak terhalang oleh apapun juga di dalam ibadah kita. Saya percaya semua kita di dalam keadaan sehat, semua kita di dalam keadaan sukacita, karena kita semua berada di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh berkumpul bersama, beribadah bersama dengan keluarga kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin memaklumkan kepada kita satu berita duka cita, bahwa pada hari ini seorang hamba Tuhan yang begitu setia, melayani Tuhan dengan luar biasa, telah dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum ia meninggal, dia memberi satu pesan untuk disampaikan kepada kita semua pada hari ini, bahwa kita jangan bersedih, karena pada hari Ahad ini dia akan bangkit. Dialah Yesus Tuhan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, sempena hari Jumat Agung pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua jemaat dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, datang dalam hadirat Tuhan, dengan segala kerendahan hati, bawalah hidup kita di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, dan muliakanlah Tuhan. Dalam apa keadaan kita sekalipun, Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Sebelum seluruh ibadah ini kita mulakan, kita minta pimpinan Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang kami banggakan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, dan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun, ruang, waktu, dan tempat. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah keluarga kami, tiap keluarga. Dan Bapa, pada saat ini, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Hadirlah Roh Kudus, bertatalah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan urapan-Mu Tuhan. Menjamah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari dengan rasa syukur dan sukacita, kita bawa hati kita untuk menyembah, meninggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian dan hormat, pengagungan dan kemuliaan hanya bagi Dia. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan amat
lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Oh, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja.
Sungguhnya tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan-Mu kayu salib ya Tuhan. Tidak ada cinta di dunia ini yang lebih besar daripada cinta-Mu ya Tuhan. Atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau sudah membuktikannya di atas kayu salib bagi kami semua. Bersyukur kami punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin memberikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Dan sila jemaat ambil perhatian dengan sungguh, sehingga kita dapat mengikuti apa-apa perkembangan, hal-hal, maklumat yang perlu kita ketahui di dalam gereja kita, Calvary Charismatic Center. Pengumuman yang pertama, saya ingin memaklumkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Dan sila pastikan semua kita sudah mempersiapkan hati, karena ini sudah diumumkan pada minggu yang lalu. Kedua, kebaktian Paskah secara online pada 12 hari bulan April minggu ini, kita akan dilayani oleh Pastor Alex Chong dari Gereja Excel Point Community Church, Penang. Jadi mari jemaat kita siapkan hati untuk terima berkat dan lawatan Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Yang ketiga, pengumuman kebaktian online akan diteruskan sehingga ke akhir bulan April ini, jika PKP masih dilanjutkan. Tetapi apapun, kita tetap tertakluk kepada perubahan semasa dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Berikut pengumuman yang keempat, jaringan doa kita jangan pernah lupakan, ya tetap akan terus berjalan. Ya, tetaplah setia dan terus percaya, doa dapat mengubah segala sesuatu. Berikut kita akan memperhatikan untuk pemberian atas talian. Ya, minggu lalu atau minggu yang pertama daripada PKP kita sudah mendengarkan ini ya. Tetapi saya ingin mengulangi kembali kepada kita, yaitu pemberian atas talian tentang persepuluhan dan persembahan umum. Sila bank in terus ke account CCC DCIMB dengan nomor account 800 563 5017. Pemberian misi di nomor account 800 563 5029 seperti yang tertera pada screen TV Anda. Pihak gereja juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa jemaat Tuhan yang telah dengan sukacita memberi dan melayani Tuhan dengan berkat-Nya, dengan mengirimkan ke bank account Calvary Charismatic Center. Tuhan memberkati dan melipat gandakan berkat-Nya atas jemaat yang sudah memberkati. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Untuk itu,
pastikan semua jemaat telah mempersiapkan potongan roti dan cawan anggur masing-masing. Perjamuan kudus ini akan dikendalikan oleh Pastor Justin Lodin. Dipersilakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mengadakan perjamuan kudus sempena dengan Jumat Agung. Tujuan kita mengadakan perjamuan kudus ini adalah untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, mempereratkan kesatuan saudara seiman dalam tubuh Kristus, mengingat bahwa semua orang percaya merupakan satu umat yang diikat dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini adalah yang sudah lahir baru, sudah dibaptis, hati yang bebas dari kebencian terhadap samanya. Namun sebelum kita mengambil perjamuan kudus, alangkah baiknya kita menguji diri kita sendiri sambil berdoa terlebih dahulu. Kemudian dengan hati yang penuh syukur, renungkanlah pengorbanan Yesus bagi kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita, serta kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Adil, di dalam kami memperingati pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskanlah dan baharulah kami tentang keyakinan kami akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan anggur minuman ini, kami turut mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Hadirlah ya Roh Kudus di dalam hati kami. Tuhan, kami tidak layak menjadi anak-Mu. Tuhan, sekali-kali kami tidak layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak kutolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ambil roti kita masing-masing dan kita angkat di tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah, makanlah dengan mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang mendamaikan dengan dirinya sendiri. Mari kita makan bersama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan. Kita angkat cawan kita semua, saudara. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita sebagai penghapus dosa manusia. Ambillah. Minumlah dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mari kita minum bersama, saudara. Mari kita bersyukur karena Tuhan mengundang dan mengajak kita ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Saudara yang ambil dalam perjamuan kudus, saya memberikan nasihat dan dorongan kita semua supaya kita tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dipesankan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat daripada perjamuan kudus yang mengingatkan kita betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama merealisasikan arti pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Baiklah jemaat, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman Tuhan. Sempena kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat beroleh kelegaan. Bukalah hati kita dan terimalah jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan. Kepada hambanya Pastor Eric Fu yang akan melayani kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dipersilahkan. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada kalian semua, Tuhan memberkati dan menyertai kamu semua dimanapun kamu berada. Pada masa ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tajuk Injil Karunia Keselamatanku. Kalau kita memahami Injil itu adalah tentang kematian Kristus. Kematian Kristus berkesan dan ada maksudnya. Mari kita lihat tentang berkesan. Ia berkesan jikalau kena pada tujuannya. Seperti kita, negara kita mau mengawal penularan wabak COVID-19. Dan kerajaan memerintah pergerakan terkawal MCO. Jikalau rakyat tidak menuruti perintah, maka mengawal merebaknya penyakit itu tidak berkesan. Demikian juga contohnya sebilah kapak. Ia memang berkesan jikalau digunakan untuk menebang pokok. Tapi kapak itu tidak berkesan untuk digunakan memotong rumput. Demikian juga saudara dan saudari dalam Tuhan. Dalam ibadah Jumat Agung ini, kita mau melihat sesuatu kesan yang berlaku di dalam hidup kita secara pribadi pada musim ini. Oleh kerana yang demikian, marilah kita mau melihat apakah kesan kematian Kristus di atas kayu salib bagi dosa kita akan membuat kesan dalam hidup pribadi kita. Maka itu marilah kita mau menerima kematian Kristus dengan berkesan, dengan berpandu kepada firman Tuhan, kitab suci. Dengan demikian kita akan menerima dan kita akan respon maksud Tuhan kepada kita semua. Mari kita menerima maksud Kristus tentang kematiannya dengan kita pergi melihat firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 diserta juga dengan Yesaya 53 ayat 4 dan 6. Mari saya akan membacanya dan
kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saya ulangi sekali lagi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saya mau kita perhatikan perkataan sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus berpandu kepada Yesaya 53 untuk membuktikan Yesus memang yang dijanjikan Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan kesesuaian dengan kitab suci. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat ke-6 berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita kalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, urapi pendengar-Mu, dan supaya mereka mendapat berkat dan Tuhan berbicara dalam hati mereka. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Mari kita lihat yang pertama. Maksud Kristus sesuai dengan kitab suci, kita menerimanya sesuai dengan kitab suci supaya kita menerima maksud itu. Kita lihat di dalam firman Tuhan kita baca tadi dengan nyata. Yesus telah dipukul. Yesus telah ditindas. Yesus telah ditikam. Yesus telah memikul semua kesalahan-kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, dia mati kerana dosa-dosa kita. Dalam Yesaya 53 kita lihat dengan jelas, ada 3 kali disebut kerana apa Kristus merelakan diri dikorbankan untuk kita. Kita lihat kerana kita, satunya pemberontakan kita. Dia diremukkan kerana kejahatan kita. Dan dikatakannya kerana kita seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri. Dan tetapi Tuhan menimpa semuanya di atas dia. Dengan demikian supaya kita mendapat ganjaran, yaitu keselamatan yang datang kepada kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi, firman Tuhan sudah mengatakan, menetapkan bahwa kita semua orang-orang berdosa. Ini dibuktikan dalam Roma pasal 3. Dalam bab yang tersebut, Tuhan memandang dari surga dan melihat anak-anak manusia. Dikatakan semua telah berdosa. Tidak seorang pun yang berjalan dan berkenan kepadanya. Semua telah berdosa. Dari perbicaraan, dari tingkah laku, semua telah berdosa dan jauh dari kemuliaan Tuhan. Inilah firman pandangan dari Tuhan. Bukan pandangan dari kita. Bukan dari penilaian kita sendiri. Tapi dari penilaian firman Tuhan telah mengatakan kita semua orang-orang berdosa. Oleh yang demikian kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-8 ayat 9. Di dalam ayat yang ke-10 berkata, 1 Yohanes pasal 1 ayat 10, dia berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Bila kita berkata kita tidak berdosa, kita tidak ada dosa, artinya kita tidak percaya kepada firman-Nya dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dalam kata lain, firman tidak dapat diubah. Inilah pemikiran, itulah adalah dari pandangan Tuhan. Oleh demikian, Kristus telah mati untuk semua orang. Dia bukan mati untuk orang-orang setengah bangsa. Dia bukan mati untuk setengah kaum. Dia mati semua orang, dari kecil dan besar, pembesar, raja kah, berbangsa, orang putih kah, kulit hitam kah, dia kira siapa, semua manusia, suku dan bangsa itu berdosa. Yesus mati untuk mereka semua. Jadi kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita berkata, saya tidak berbuat dosa, saya orang bagus, saya tidak ada dosa, tiada kejahatan, saya bersih dan murni. Bagi mata Tuhan, bagi kita, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jawabannya dalam ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Respon kita bertindak yang berkesan untuk kematian Kristus khusus untuk kita, dan maksudnya itu ini berkesan bila kita percaya dan kita mengaku dosa kita, bahwa Dia itu setia dan adil sesuai dengan firman-Nya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Demikian saudara, yaitu kematian Kristus membawa maksudnya yang sangat berkesan. Yang pertama, kita sadar kebenarannya untuk kita kena mengaku dosa kita, dan ini membawa kita kesan pengampunan kepada kehidupan kita. Kesan pengampunan itu adalah setelah hati kita dan diampuni Tuhan, pasti hati kita tidak rasa bersalah. Pasti akan timbul sukacita. Pasti akan timbul rasa kesyukuran. Pasti akan rasa aman damai. Pasti akan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan kesan-kesan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, jawabannya yang pertama, supaya kita berkesan sesuai dengan firman Tuhan, menerima kematian Kristus untuk kita, adalah pengorbanan Yesus yang sesuai, yaitu kita mengaku dosa, membawa kesan pengampunannya. Jawabannya adalah kita mengaku dosa, membawa kesan pengampunannya. Mari kita lihat contohnya misi Yesus waktu di bumi ini. Yesus datang ke bumi, Dia datang bukan mencari orang-orang benar, tetapi mencari orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita lihat dalam Lukas ya, pasal 5:32. Katanya, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa, supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Misi Yesus datang mencari orang-orang berdosa, sebab Dia datang dengan tujuan, dan kuasa Kristus berkesan, dan kematiannya berkesan dengan tujuan, yaitu untuk orang-orang berdosa. Mari kita lihat contohnya satu hal yang berlaku dalam Yohanes pasal 8 ayat 3. Ada seorang perempuan telah kedapatan berbuat zina. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan ini menghadapi Yesus. Kata mereka, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mengatakan demikian, dia ingin untuk memerengkap Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Maka satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Kemudian kita lihat setelah tinggallah perempuan itu seorang diri dan di tempat itu bersama dengan Yesus. Dan Yesus berkata dalam ayat 10, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kita perhati cerita ini, mungkin kita buat sedikit imajinasi tentang ini. Perempuan ini sudah tertangkap karena berzina, karena dia tidaklah dapat melarikan diri. Dia terpaksa mengaku kesalahannya. Dan orang-orang ahli Taurat dan juga orang Farisi membawanya kepada Yesus. Hukuman berbuat zina harus dilempari dengan batu dan harus dihukum mati. Tapi depan Yesus tidak bertindak demikian. Tapi dia berkata pada perempuan itu, aku datang bukan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi saudara dan saudari sekalian, kita lihat perempuan ini telah diampuni dosanya. Dikata pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Perkataan begini berkata dia sudah diampuni dosanya dan mulai sekarang jangan berbuat lagi. Artinya sudah tiada dosanya. Dan perempuan ini kita ketahui adalah perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Dia juga seorang perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang berharga yang mahal itu. Dan membazir kata Yudas. Dan dia juga seorang perempuan bersama Yesus walau ke Bukit Golgota di kayu salib. Dan juga perempuan juga melawat kubur Yesus yang kosong itu. Dan dengan demikian saya berkata pada kita yaitu bila perempuan itu mengaku kesalahannya, dia membawa dia untuk mendapat kesan pengampunan itu. Kesannya dia seorang perempuan yang bersyukur, berterima kasih, mungkin bersuka cita. Mungkin juga dia akan rasa dirinya telah diangkat dan berbagai terjadi kesan dari pengampunan Yesus di dalam hidupnya. Saudara dan saudari dalam Tuhan, kita tahu setiap kesalahan yang paling ujung akan dibuat adalah hukum mati. Kira-kira apakah buat hukum yang paling besar adalah hukum mati. Kalau kita membunuh satu orang, hukumannya mati. Kalau kita membunuh 5 orang, hukumannya mati. Kalau kita membunuh 100 orang, hukumannya mati. Hukuman mati adalah hukuman terakhir untuk membayar semua dosa-dosa kita dan mengakhiri hukuman itu. Dengan demikian Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, menghapus segala-gala dosa dalam kehidupan kita. Dengan demikian dalam Yesus Kristus kita menerima kesan pengampunan itu. Mari kita akan lihat juga saudara dan saudari, di mana dikatakan tadi bahwa jikalau kita kata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Jadi saya mengundang saudara dan saudara dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita turuti firman Tuhan dan ikut kata firman Tuhan dan mengaku dosa kita, dan dia akan membawa kita kepada kesan pengampunan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku dengan sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Injil Kristus akan bekerja luar biasa dalam hidup kita, akan membawa kesan pengampunan dalam kehidupan kita. Kita akan merasa hati kita bersih dan murni. Kita akan merasa tidak bersalah lagi.
kita akan timbul kesyukuran. Kita merasakan damai sejahtera. Kita punya doa pun terjawab. Sebab dulu-dulu doa kita tidak pernah terjawab sebab kita di dalam dosa. Sebab Tuhan tidak mendengar orang-orang jahat. Mungkin juga kita ada depresi. Kita juga akan hilang depresi. Kita akan menerima karunia-karunia roh seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Bila kita mendapat pengampunan dari Tuhan dan hasilnya itu adalah juga karunia karena roh, kita akan dapat pewaris dari kerajaan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan rahasia dicurahkan kepada kita. Mungkin keluarga kita pun dipulihkan dan lain-lain lagi. Mungkin juga kesembuhan batin kita. Itulah kesan pengampunan setelah kita mengaku dosa kita. Jadi saudara, dosa banyak di antara kita tidak pernah mengalami itu sebab kita pikir diri kita baik dan tidak bersalah. Jadi saudara, marilah kita menerima maksud kematian Kristus dengan berkesan sesuai dalam firman Tuhan yang kita baca tadi adalah mengaku dosa, membawa kesan pengampunannya. Dan seterusnya yang kedua, maksud kematian Kristus berkesan di dalam hidup kita sesuai juga dengan firman Tuhan. Kita membaca 2 ayat firman Tuhan untuk kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan juga Galatia pasal 1 ayat 8. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Kita lihat dalam ayat firman Tuhan dalam bahasa Indonesia yang lain, bahwa sebab Kristus sendiri mati hanya sekali saja untuk selama-lamanya kerana dosa manusia, seorang yang tidak bersalah mati untuk yang bersalah. Kristus melakukan itu supaya yang dapat membimbing kalian kepada Allah. Jadi kita lihat pertama sekali di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Dia membawa kita kepada Allah, membimbing kalian kepada Allah. Kristus telah mati untuk segala dosa kita dengan maksud membimbing kita kepada Allah atau membawa. Saya telah mencari perkataan membawa, artinya Tuhan Kristus mendekati kita kepada Tuhan Allah Bapa melalui darahnya. Saudara dan saudari, kita tahu juga bila Yesus telah mati di atas kayu salib dan kita telah baca firman, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Dan baik Allah Tuhan pada waktu itu, tabir yang memisahkan umat Tuhan daripada kekudusan Tuhan itu telah terbelah dua dari atas ke bawah. Dan itu melambangkan perhubungan umat Tuhan dan Tuhan sudah dekat kerana oleh darah anak domba. Darah Kristus itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Tak perlu lagi imam-imam yang setiap tahun mengorbankan binatang supaya melayakkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi bagi kita, Kristus Yesus telah mati dengan maksud supaya kita boleh mendekati Tuhan. Kita dibimbing dekat dengan Tuhan. Kita boleh berdoa dan kita boleh datang kepada Tuhan. Ada juga orang berkata dan firman Tuhan dalam Korintus berkata, tahukah saudara kamu adalah baik Allah, baik suci Tuhan dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Kalau kita anggap diri kita macam baik Allah, bahwa kematian Kristus telah membuka tirai perpisahan di antara hati kita yang keras, hati kita yang malap, hati kita yang gelap, telah terbuka tirai itu dan ada connection berhubung dengan Roh Allah. Dengan demikian kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita, di dalam roh kita. Itulah firman Tuhan berkata, siapa dipimpin oleh Roh Kudus, mereka itu adalah anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kita lihat demikian, saudara dan saudara. Kita lihat juga dalam satu firman Tuhan Galatia. Tadi kita kematian Kristus membawa kita mendekati Tuhan. Kita lihat juga dalam Galatia pasal 1 ayat 4 yang firman Tuhan berkata, yang telah menyerahkan dirinya kerana dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dalam terjemahan yang
lain pula mengatakan bahwa dia menyelamatkan kita dari zaman yang jahat ini. Kristus menyerahkan dirinya menjadi korban untuk dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan dari zaman yang jahat ini, yaitu melepas kita dari dunia yang jahat ini dan melepas kita zaman yang jahat ini. Dalam kata lain, menyelamatkan itu bahwa Tuhan mau melindungi kita, saudara dan saudari, melindungi kita. Kematian Kristus mau melindungi kita dalam zaman yang jahat ini. Sekarang ini adalah zaman, bumi ini adalah zaman yang jahat. Firman Tuhan berkata, dunia ini adalah dunia yang jahat. Jadi kita akan melihat Yesus sendiri pun telah menjelaskan kepada murid-muridnya. Bila murid-muridnya bertanya, bila kan ada akhir zaman dan hari kesudahan atau berakhirnya zaman. Dan Yesus berkata, Matius 24, dia berkata, was-waslah kamu, jangan kamu disesatkan, sebab banyak nabi palsu dan guru palsu akan muncul di kalanganmu, akan menyesatkan. Kemudian dia kata akan muncul juga bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Terjadi banyak gempa bumi di bumi ini. Dan juga dikatakan bahwa manusia akan menjadi semakin jahat dan mereka seperti mencintai diri mereka sendiri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, mereka menyombongkan diri, petvina, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, menjelik orang, tidak mau berdamai, dan tidak suka yang baik, garang, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belagak tahu, dan menuruti hawa nafsu daripada Allah. Inilah dunia yang Tuhan katakan zaman yang jahat ini, bahwa Tuhan mau melindungi kita dari semua itu. Dalam Lukas pasal 21 ayat 9 juga mengatakan bahwa pada hari itu yang jahat itu kita akan bertemu berhadapan dengan hal-hal yang sangat rumit dan sukar. Dalam ayat 10 Lukas 21, ia berkata pada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tapi kita lihat ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita lihat ini berlaku sebab Yesus berkata semuanya terjadi walaupun langit dan bumi akan berlalu, setiap perkataan Yesus tidak akan berlalu, setiap dikatakan terjadi. Nah, jadi saudara-saudari, kita tidak boleh berdoa, Tuhan jauhkan ini semua dari kami, sebab Tuhan berkata ini adalah tanda-tanda akhirnya hari kesudahan. Kita lihat terjadinya penyakit sampar, penyakit wabah, pestilin, kata firman Tuhan dalam bahasa Inggris, penyakit yang bahaya, yang tiada obatnya. Sekarang ini kita mengalami penyakit coronavirus dan belum ada obatnya. Dikata ini seperti penyakit sampar. Tiada manusia yang begitu bijak pada zaman ini tahu jalan untuk mengobati ataupun membunuh virus tersebut. Dengan demikian, saudara dan saudari yang dikasih di dalam Tuhan, nyata bahwa Tuhan mau melepaskan kita dari semua ini. Maksudnya Tuhan mau melindungi kita pada zaman ini. Tuhan tahu untuk menyelamatkan orang-orang kepunyanya. Bila Tuhan menghantar tulah, Tuhan tahu menjaga umatnya. Jadi saudara, jawaban yang kedua, maksud Kristus kematian berkesan, yaitu kita menerima maksud pengorbanan itu, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mendekati Tuhan, membawa kesan pelindungannya. Kita mendekati Tuhan, membawa kesan pelindungannya. Jadi saudara-saudari, kita lihat dalam firman Tuhan, bila kita mendekati Tuhan, itu kesan pelindungan itu ada bersama
sama dengan kita. Contohnya ada seorang lelaki, setiap kali dia pergi ke lapangan terbang Tuhan, dia berdoa, Tuhan berikan saya tiket kapal terbang supaya saya akan dapat bertolak. Sebab dia selalu last minute ke lapangan terbang. Dia seorang hamba Tuhan. Tetapi satu hari dia sudah berdoa dan tiket kapal terbang tidak ada. Dan dia dapat. Dia berkata, kenapa kali ini Tuhan tidak menjawab doanya? Dia mula bergumul. Tetapi didapati pesawat yang dia harus naik sebab dia mengalami malapetaka. Itulah dikatakan bila kita mendekati Tuhan, membawa kesan pelindungan. Kesan pelindungan terjadi pada hamba Tuhan ini, yaitu dia tidak dapat menempat tiket kapal terbang. Nampaknya yang tidak baik bagi dia, tapi itu cara Tuhan untuk melindungi dia. Saudara-saudara dalam Tuhan, kalau dalam hidup kita mendekati Tuhan dan semua hal yang jadi mungkin tidak yang kita mau, mungkin Tuhan mau melindungi kita. Ada satu masa saya tertinggal sesuatu benda di rumah dan saya harus balik. Dan saya kata, kenapa saya tertinggal dan lupa? Saya balik ke rumah. Bila saya balik ke rumah, dapati itu dapur gas lupa dimatikan apinya. Jadi itu cara Tuhan, kesan pelindungan Tuhan. Tuhan membawa sesuatu yang terjadi di sekitaran karena dia mengasihi melindungi kita bila kita mendekati kepadanya. Mari kita lihat tentang, saya membawa kita bahwa keluarga yang mendekati Tuhan, Tuhan akan melindunginya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 26 ayat 20. Saya kata duduk di rumah nomor 1. Yesaya 26 ayat 20 21. Saya membacanya Yesaya 26 hingga 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesat lamanya sampai coronavirus amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, buang bayi, dagang organ manusia, berzina sama binatang, hubungan sejenis dan segalanya kejahatan. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh. Kita lihat dalam firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada umat bangsanya dan keluarga itu, mari masuk ke dalam kamarmu dan bersembunyi, jangan keluar, sebab itulah akan melanda negerimu, sebab amarah Tuhan datang, sebab bangsa-bangsa itu berdosa di hadapannya. Kalau Tuhan mendatangkan penghakiman, Tuhan tahu macam mana melindungi orang-orang kepunyaannya. Kita lihat juga duduk di rumah nomor 2. Keluaran pasal 12 ayat 21. Kita baca firman Tuhan ini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupnya dalam darah dan yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan paha kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini macam duduk di rumah, jangan keluar. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Firman Tuhan berkata ayat 24, ini bukan berlaku pada zaman Nabi Musa, tapi dikatakan harus dipegang sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu.
Tuhan tahu untuk melindungi umatnya, kepunyannya yang mendekat Tuhan, dan kesan perlindungannya disuruh tinggal di rumah dan taruh darah domba Paskah dan celupkannya dengan hisop di atas baskom dan letakkan di atas ambang pintu dan ke tiang sebelah dan sebelahnya. Dan bila Tuhan melintasinya dan melihat darah itu dan tidak masuk memusnahkan rumah tangga itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran. Yesus adalah anak domba Allah yang mengambil dosa dunia ini, umat-umatnya, bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita, untuk melindungi kita daripada tulah, daripada badai, daripada semua yang mengancam di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah pentingnya kita datang dekat kepada Tuhan. Yesus Kristus mati kayu salib dengan maksudnya supaya berkesan, supaya kita dibawa mendekati Tuhan. Tujuan utama supaya kita berdamai sama Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Yesus bukan mati kayu salib supaya kita jadi orang kaya, bukan menjadikan kita orang berhasil, supaya kita menjadi orang-orang penting. Itu bukan maksud Tuhan. Maksud Tuhan yang paling penting supaya kita kembali datang kepada Tuhan, bersyukur dengan Dia dan bersama dengan Dia dan mendekati Dia. Dan itulah nama dipanggil Immanuel, Allah menyertai kita. Di mana kita pergi, Tuhan menyertai kita, sebab kita adalah baik Allah Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Yesus telah menunaikan dan harus turun-temurun. Yesus berkata, setiap kali kita berkumpul, jangan lupa adakan perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti dan juga membagi-bagi cawan yang melambangkan tubuh dan darahnya, yaitu perjanjian baru yang telah menyelamatkan kita. Tapi kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, dia berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum Dia datang, Dia melindungi kita. Sebelum Dia datang, Roh Kudus memimpin kita dalam segala kebenaran. Hati kita terbuka, kita boleh mendengar suara hati Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, maksud Kristus kematiannya untuk kita berkesan sesuai dengan firman Tuhan. Dan sudah kita baca tadi bahwa kita harus mengaku sesuai dengan firman Tuhan, kita orang berdosa. Ini membawa kesan pengampunan di dalam kehidupan kita. Kesan pengampunan itu, hidup kita dicurahkan segala berkat, rahasia dan warisan Tuhan ke dalam kehidupan kita, dan juga karunia-karunia roh. Kita jadi berkat, kita jadi terang. Kemudian kedua, maksud Tuhan yang sangat penting, yang kematiannya yaitu melepaskan kita dan juga membawa kita kepada Tuhan. Dalam kata lain, bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan dan menyertai Tuhan, mendekat Tuhan. Di mana Tuhan, di situ ada sukacita. Di mana ada Tuhan, di situ ada perlindungan. Kesan perlindungan itu juga dibagikan, mendatangkan berkat kecukupan dalam hidup kita. Dia akan membagikan semuanya. Itulah kata firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu ditambahkannya. Semua itu kerana kita bersama Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada perlindungannya. Jadi saya mau memberikan kerumusan pada penyampaian firman Tuhan ini. Mungkin kata aja yang terbesar untuk menyatukan semuanya itu, yaitu saya berkata, Yesus adalah anugerah keselamatanku. Yesus adalah anugerah keselamatanku. Jadi saudara dan saudari dalam Tuhan, ikutlah Tuhan.
ikutlah firman Tuhan, cintakan Tuhan. Seperti Ayub dalam firman-Nya dalam Ayub 3 ayat 12. Walaupun dia kena tulah dalam semua kesengsaraan, dia berkata, aku menghargai firman Tuhan, aku mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada makanan sehari-harian. Wow, itu kata yang sungguh hebat. Walaupun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tulah, di tengah-tengah apa sekalipun yang tidak berpihak pada dia, tapi berkata, dalam semua itu aku tetap menghargai firman Tuhan dan mencintai perintah-perintahnya lebih daripada makanan sehari-harian. Akibatnya kesan perlindungan Tuhan di atas Ayub jadi berkati 10 kali lipat lebih daripada apa dia telah hilang. Dia dipulihkan, apa telah dirampas oleh iblis, dia dipulihkan, dikembalikan kepadanya. Dan saat ini saya akan mengakhiri berkata kepada kita, pada hari Jumat Agung ini, biar hidup pribadi kita berkesan datangnya dari Yesus adalah anugerah keselamatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati siapa yang mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka memahaminya sesuai dengan urapan Roh Kudus dalam hidup mereka, supaya mereka akan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ini mendatangkan kesan perlindungan yang luar biasa, dan mereka juga senantiasa dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa mereka. Ini mendatangkan kesan pengampunan, sukacita, kelepasan, kebebasan, emosi yang sehat, keluarga dipulihkan. Semuanya akan mengikuti di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, berkatilah firman-Ni dan pendengar kami. Kami berdoa semua di dalam nama Yesus. Semua berkata, amin. Jumpa lagi, Tuhan memberkati. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan